Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raiza Resmawati dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan mempraktekkan tentang basic configuration. Lanjut kita ke Pinet Lab. Pertama-tama kita klik kanan, langsung klik Node, langsung kita ketik Mikrotik Router OS. Scroll ke bawah. Nah, di QEMU option kita klik dan hapus, ganti dengan Mikrotik. Lanjut save. Nah, sudah seperti ini. Kita klik kanan lagi. Langsung ke network. Nah, di netnya kita ganti dengan ESP. Bridge-nya kita ganti ke management code. Di save. Nah, setelah ini kita pindahkan ke atas. Lanjut kita sambungkan ke Mikrotik. Lanjut di save. Sudah seperti ini. Kita bisa mengubah-ubah seperti ke sini, ke sini juga bisa. Lanjut ke PPT. Hostname router identity. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Lanjut, IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat routerboard. Terus setting IP address bisa digunakan secara GUI maupun CLI. IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Lanjut, IP address CLI. Perintah masuk ke suatu menu IP address seperti ini, admin, IDN, IP address. Lanjut, perintah kembali ke directory sebelum IP address seperti ini. Lanjut, perintah kembali ke directory awal root seperti ini. Terus perintah masuk ke konfigurasi IP address seperti ini. Perintah melihat konfigurasi IP address. Ini perintah lain di konfigurasi IP address. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Lanjut, trick about CLI. Hierarchical structure tab, complex command. Double tab untuk melihat ketersediaan komen. Klik tanda ini untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Lanjut, IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Seperti ini. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah nilai port pada service tersebut. Lanjut ke slide selanjutnya, IP Service Lab. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Terus login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Maaf ya teman-teman. Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router, konsol, serial, terminal, telnet, SSH, Wi-Fi, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke
router terdapat dua option, yaitu satu database dan satu lagi radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, profil, pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user, terus user merupakan login atau username dan password dari suatu user. Router OS Login Management User. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dan juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Lanjut. Yang terakhir, Router OS Login Management Group. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di Mikrotik, full write dan read. Kita juga bisa membuat custom group sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, gambarannya nanti seperti ini ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.